Halo semuanya, annyeonghaseyo, bagaimana kabarnya? Cukup beradrenalin, begitulah kesan saya terhadap film yang satu ini, berjudul Round Up No Way Out, yang mana ini adalah series ketiga dari film pertamanya yang sudah rilis 6 tahun lalu. Akan kembali bercerita tentang sosok legenda polisi yang sudah sangat terkenal bernama Sok-du, di mana kali ini dirinya akan menghadapi suatu kasus yang melibatkan jaringan besar, yaitu sekelompok Yakuza. Ia dan timnya berupaya untuk menangkap kelompok tersebut karena telah menyebarkan narkoboy jenis baru yang sangat berbahaya. Dan yang menjadi menarik adalah adanya peran seorang kepala polisi yang terlibat dalam bisnis haram tersebut. Berlatar tahun 2015, tepatnya di sebuah pelabuhan di kota Incheon, mari saya perkenalkan dengan karakter antagonis kita, di mana dia adalah Jo So-chul, atau biar mudah kita panggil saja Ujang. Seorang polisi jahat yang melakukan bisnis narkoboy bersama dengan kelompok Yakuza yang diketuai oleh seorang pria bernama Tomo. Tomo dan bawahannya nampak baru saja menangkap seorang polisi yang tengah menyelidiki kasus ini. Dan karena dirasa akan mengganggu jalannya bisnis, Ujang memutuskan untuk menghabisi pria tersebut dengan pelentung yang ia temui di tempat ini. Scene kemudian beralih pada sekelompok pemuda yang tengah membuat kekacauan di jalan. Di mana itu terjadi ternyata hanya karena perihal klakson. Dan beruntungnya jagoan kita datang di saat yang tepat dan langsung mengeluarkan jurus tinjunya untuk mengatasi masalah sepele seperti ini. Ketika di kantornya, Sok-du dan juga tim tampak mendapat sebuah telepon di mana mereka diminta untuk menginvestigasi suatu kasus yang baru-baru ini terjadi, di mana seorang wanita dikabarkan telah mati setelah terjun dari lantai 8. Yang pada awalnya, para polisi mengira wanita itu sengaja melakukannya karena bosan hidup atau permasalahan lainnya. Hasil dari investigasi, mereka menemukan suatu sidik jari pada pakaian wanita tersebut. Namun setelah diperiksa, sidik jari itu sama sekali tidak dikenali. Dan bagian paling anehnya adalah ternyata CCTV yang berada di lokasi kejadian juga tiba-tiba menghilang entah kemana, yang memperkuat fakta bahwa ada sesuatu yang janggal dalam kasus ini. Menurut petugas forensik, wanita tersebut rupanya mati terlebih dahulu karena serangan jantung, dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata mereka menemukan narkoboy jenis hyper terkandung dalam darahnya. Perlu kalian tahu, hyper merupakan narkoboy jenis baru yang punya efek sangat kuat. Karena fakta inilah, Sok-du menduga bahwa ini adalah kasus kriminal yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Tak lama kemudian, Sok-du dan juga tim tampak bersiap untuk mendatangi sebuah klub malam yang diketahui sering dikunjungi oleh wanita malang tadi. Melihat suasana yang meriah, membuat pria besar ini teringat kembali akan masa mudanya dulu. Sementara sekelompok cewek tampak menatapnya dengan cukup ketakutan karena Sok-du terlihat seperti preman pasar yang sangat mengerikan. Disinilah ia bertemu seorang informan bernama Dongmun, di mana karena bantuan dirinya lah Sok-du bisa memasuki tempat ini dan melihat dua orang pemuda nampak cukup mencurigakan. Namun ketika ia menuju ke sana, tiba-tiba setelah menumbangkan seorang pengawal, Sok-du kemudian bergegas untuk menyusul kedua pemuda tadi, dan ternyata dugaannya benar bahwa mereka tengah bertransaksi narkoboy. Dengan hanya menggunakan kekuatan 1%, ia pun berhasil melumpuhkan pemuda tersebut hingga minta ampun. Setelahnya, Sok-du kemudian masuk ke dalam ruangan yang merupakan tempat VIP. Dan disinilah ia bertemu seorang pengedar barang haram tersebut dan langsung memberikannya hadiah karena tidak kooperatif. Pengawal yang tadi sempat datang untuk menghentikan aksi Sok-du. Tapi apa daya, perbandingan level kekuatan mereka ternyata sangatlah jauh. Sementara itu, di lain cerita kita bisa lihat bahwa saat ini Ujang dan Tomo tengah bertemu dengan seorang klien besar dari Tiongkok yang merupakan kelompok triad, di mana pria botak ini mengatakan bahwa ia berniat untuk membeli hyper dalam jumlah banyak pada Ujang untuk diserahkan pada bosnya yang sama-sama orang Cina, yaitu si Mei Mei. Setelah sepakat satu sama lain, botak kemudian menyerahkan sekoper duit yang merupakan uang muka dalam transaksi terlarang ini.
Di lain sisi, pemilik dari klub Orange yang barusan Sokdu kunjungi tampak dibawa dan mulai diinterogasi mengenai sebuah foto dari seorang pria misterius. Ia juga ditanyai akan keterlibatannya dalam penjualan barang haram tersebut yang diketahui dilakukan oleh karyawannya sendiri. Namun secara tidak terduga, pria bernama Eman ini tampak tidak kooperatif dan malah kurang ajar dengan minta diseduhin kopi, yang padahal Sokdu sudah menanyainya dengan penuh kesabaran. 아이고 얘가 왜 이래? Setelah digeprek, barulah Eman bisa merasakan yang namanya ketakutan, di mana ia segera menjelaskan semuanya bahwa pria dalam foto merupakan seorang anggota Yakuza yang bernama Hiroshi. Selain itu, pria ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga agak merasa bersalah telah membiarkan karyawan untuk dagang obat di klubnya. Tapi karena hal itu membuat tingkat penjualan klub meningkat, apa boleh buat, ia membiarkannya karena sangat menguntungkan. Setelah diberitahu tempat tinggal dari Hiroshi, Sokdu kemudian segera membagi tugas di mana ia akan mengatasi pengedar di kota Seoul, sementara yang lainnya diminta untuk menangkap Hiroshi yang katanya tinggal di daerah Gangnam. 어제도 클럽 다 때려 부셔놓고 덕분에 도망다니고 있잖아요 지금. Dengan bantuan seorang informan handal bernama Dongmun, Sokdu kemudian sampai di sebuah rumah dari pemilik klub setempat yang kabarnya telah memperjualbelikan narkoboy pada para pelanggannya. Singkat cerita, mereka kemudian masuk ke dalam rumah mewah ini dengan merusak kuncinya. Namun kehadiran ketiganya pun langsung disambut oleh pria besar yang merupakan seorang bodyguard. Awalnya pria ini nampak garang dan seperti punya power yang sangat kuat, tapi di tangan Sokdu ia langsung terkapar dengan hanya satu serangan saja. Di ruangan ini, Sokdu kemudian mulai menggeledah dan mencari-cari permen mahal tersebut. Dan setelah ia mengecek bagian laci, akhirnya pria gempal ini berhasil menemukan sekantung hyper terbungkus rapi dengan plastik. Tak lama pemilik klub kemudian diinterogasi tentang foto dari Hiroshi. Dan ternyata wanita ini tahu bahwa dia adalah pria Jepang yang sering mendatangi klubnya untuk bersenang-senang. Dari interogasi ini, Sokdu memperoleh informasi bahwa narkoboy jenis hyper tersebut dipastikan diracik oleh kelompok Yakuza dan diproduksi di kota Incheon. Di lain sisi, kita bisa lihat bahwa saat ini tampak tim 2 tengah beraksi untuk menangkap Hiroshi di kediamannya. Tapi tanpa diduga, operasi tersebut berjalan tidak sesuai dengan harapan. Karena ternyata di dalam sana terdapat seorang pria yang merupakan teman dari Hiroshi. Dengan menggunakan pisau dapur, pria tersebut berupaya untuk melawan polisi dengan membabi buta. Tapi karena kekurangan jumlah, keduanya pun berhasil dikalahkan dengan cukup enteng. Di tempat ini, tim 2 tampak sangat bahagia bak ketiban durian runtuh, karena ternyata mereka menemukan hyper senilai 20 kilo tersimpan di kediaman Hiroshi. Tapi kebahagiaan mereka tiba-tiba pudar karena saat di perjalanan, tiba-tiba, tanpa diduga, Ujang dan kawanannya nampak menyabotase perjalanan mereka yang akan menuju kantor polisi, di mana ternyata ia melakukan itu untuk mengambil hyper yang sebelumnya telah dibawa oleh tim 2 dari rumah Hiroshi. Dan setelah mengambil barang haram tersebut, bisa kita lihat Hiroshi meminta Ujang untuk menolongnya. Tapi tanpa diduga lagi, pria jabrik ini malah menghabisi Hiroshi yang padahal masih bisa dibilang sebagai rekan bisnisnya. Setelah berlaku tidak patut, Ujang and the Gang tampak melenyapkan seluruh pakaiannya, di mana hal itu dilakukan tentu saja untuk menghilangkan bukti bahwa dialah yang telah mengambil obat tersebut. Tak lama mereka kemudian mendatangi tempat dari Tomo, di mana di sini Ujang nampak sangat emosional karena Tomo telah membiarkan polisi mengambil hypernya. Dan di satu sisi, Tomo juga sepertinya cukup kesal pada Ujang karena pria ini telah menghabisi Hiroshi yang merupakan bawahannya sendiri. Kembali pada Sokdu, terlihat di sana ia sangat panik setelah tahu tim 2 yang merupakan rekan-rekannya telah mengalami insiden mengerikan di jalan. Beruntung, Jongsu dan yang lainnya tidak mendapat luka fatal dan hanya mengalami pegal linu saja, yang bisa disembuhkan dengan istirahat. Sokdu kemudian didatangi oleh seorang polisi dari divisi lain, di mana polisi bernama Jong ini mengatakan bahwa dirinya kini tengah mencari ketuanya yang tiba-tiba menghilang secara misterius beberapa hari yang lalu. Dikabarkan bahwa si ketu diam-diam menyelidiki kasus hyper yang merupakan tugas dari polisi Guryong, dan diketahui hal itu ia lakukan karena merasa heran kenapa polisi Guryong tak kunjung menyelesaikan kasus ini.
Tanpa buang waktu, Sokdu dan Minjai segera OTW untuk bertemu dengan polisi Guryong. Dan setelah sampai di sana, seperti yang kita duga, polisi Guryong ini ternyata adalah Ujang dan teman-temannya. Sokdu kemudian mulai bertanya-tanya perihal kasus Hyper pada polisi jahat tersebut. Namun Ujang menegaskan bahwa ia tengah mendalami kasus ini dan masih belum bisa menyampaikan informasi apapun. Dirinya juga berkata bahwa sepatutnya kita bekerja pada kasus masing-masing dan jangan mencampuri kasus orang lain. Sokdu tentu saja langsung naik pitam setelah mendengar penjelasan pria tersebut, di mana ia merasa bahwa Ujang menyembunyikan sesuatu akan kasus ini. 예, 수고하십시오. Ketika di dalam mobil, keduanya pun sepakat bahwa mereka sangat yakin jika ada yang janggal dari polisi Ujang, dan dengan bantuan seorang informan, mereka kemudian diarahkan pada sosok pria bernama Cherry yang merupakan pemilik dari sebuah klub dan juga punya bisnis jual beli mobil. Seperti biasa, semua pria yang dihadapi Sokdu pada awalnya sering gaya-gayaan seolah dirinya merasa paling kuat. Namun faktanya, pria penuh tato ini langsung tumbang hanya dengan satu geprekan saja. Berbeda dengan yang lainnya, Cherry ternyata sangat kooperatif dan langsung menunjukkan foto dari Tomo yang mana dikatakan bahwa pria Jepang tersebut sering mengunjungi klubnya dan menjual barang haram kepada para pelanggan yang datang. Di lain cerita, kita bisa lihat nampak di sana bos besar Yakuza Jepang kini sudah mengetahui bahwa ada seorang pengkhianat di kelompoknya. Di mana ternyata Tomo lah yang telah berkhianat tersebut dengan membawa Hyper miliknya ke negara Korea. Karena hal itulah, pria ini kemudian menurunkan seorang jenderal Yakuza untuk menghabisi Tomo dan mengambil obat tersebut. Setelah sampai di Korea, Riki yang merupakan si jenderal Yakuza terlihat sudah ada di markas dari Tomo. Tanpa buang waktu, ia dan kelompoknya langsung menghabisi seluruh bawahan Tomo dengan sangat brutal. Sementara di sisi lain, Tomo ternyata sudah tidak ada di tempat ini, dan hanya menyisakan anak buahnya saja yang tak berdaya. Di waktu yang sama, nampak juga Ujang tengah COD-an obat dengan kelompok triad yang sebelumnya telah dijanjikan akan mendapat barang tersebut hari ini. Namun setelah menunggu 2 jam, si botak tentu saja kesal karena Ujang belum menyerahkan Hyper itu kepadanya. Dan tak lama kemudian, Tomo menelepon di mana ternyata pria tersebut mengatakan bahwa Hyper itu akan dipinjam dulu olehnya sebagai jaminan jika Riki mendatanginya. Dengan raut wajah kesal, botak kemudian mengatakan bahwa dirinya akan memberikan waktu 2 hari pada Ujang supaya menyerahkan obat Hyper yang telah dibayarnya itu. Tapi jika Ujang tidak bisa menyerahkan obat itu dalam waktu tersebut, botak mengancam bahwa ia akan melakukan sesuatu yang mengerikan. Kembali pada Sokdu yang mana kali ini dirinya tengah mengunjungi klub Cherry yang katanya di sana adalah tempat nongkrong dari si Tomo. Dan setelah masuk ke sana, Tomo ternyata tidak ada di sini dan hanya ada seorang pria bernama Kim yang merupakan bawahannya. Di lain cerita, kita juga bisa melihat Tomo tengah berada di sebuah kamar hotel di mana ia kemari ternyata berniat untuk mengambil harta-hartanya yang disembunyikan di tempat ini. Namun sebelum ia pergi, tiba-tiba tanpa diduga Riki dan kelompoknya ternyata sudah ada di sini dan segera menangkap si Tomo. Namun perjalanan Riki ternyata tidak semulus yang dibayangkan karena rupanya Sokdu juga ada di sini dan melihatnya tengah membawa Tomo yang sudah babak belur. Keributan pun tentu saja tidak bisa dihindari, yang mana di sini Sokdu bahkan sampai mental setelah ditabrak oleh sebuah mobil. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena pria gempal ini sama sekali tidak mendapatkan luka yang serius. Di sebuah tempat, Riki dan kelompoknya tampak berusaha untuk membuat Tomo membuka mulut mengenai di mana ia menyimpan Hyper tersebut. Namun dengan cukup berani, pria ini menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk mengatakannya. Karena barang tersebut akan dijual pada kelompok triad yang sebelumnya telah membayar uang muka. Diketahui Tomo menjadi berani seperti ini karena menduga bahwa Riki tidak akan menghabisinya, sebab hanya dia sendirilah yang tahu di mana barang itu disembunyikan. Namun dugaan Tomo ternyata salah besar karena tanpa diduga dirinya langsung dicolok hingga mules dengan sebuah katana. Disinilah Riki mulai menetapkan Ujang sebagai target perburuannya yang baru. Karena kini ia sudah tahu bahwa pria tersebut merupakan mitra bisnis dari si Tomo.
Sokdu and Pren kemudian memutuskan untuk kembali ke klub malam Cherry, di mana hal itu dilakukan untuk menginterogasi bawahan Tomo yaitu si Kim mengenai apa saja yang kau ketahui tentang bisnis haram yang dijalankan oleh atasannya itu. Kim yang merupakan petugas pengemasan tentu saja tahu bagaimana seluk-beluk bisnis ini berjalan, di mana dijelaskan secara rinci bahwa bahan hyper ini diangkut Tomo secara diam-diam dari bosnya yang tinggal di Jepang yaitu si Ichijo. Dan setelah sampai di Korea, ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengolah bahan tersebut menjadi obat jenis hyper. Disinilah dijelaskan bahwa ada sosok Mr. X yang belum diketahui identitasnya, di mana orang misterius tersebut bertugas untuk mengawasi, memfasilitasi, dan juga mengedarkan barang haram tersebut ke setiap klub malam ataupun kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, bisa kita lihat seorang anak buah Ujang tampak diperintah untuk mencari hyper itu di kantornya Tomo. Namun setelah ia merusak dinding hingga korowok, dirinya sama sekali tidak menemukan permen mahal tersebut. Sialnya, di saat yang sama Ricky dan koloninya juga sampai di tempat ini, dan seperti yang sudah kita bayangkan, ia langsung menghabisi anak buah Ujang dengan sangat keji. Ujang nampak benar-benar kesal setelah melihat bawahannya mokad seperti itu. Dan di saat yang sama, dirinya kemudian mendapat panggilan dari Ichijo yang memintanya untuk menyerahkan hyper tersebut kepadanya. Mendengar hal itu, Ujang yang memang punya gen psikopat, tentu saja dirinya tidak takut sama sekali pada bos Yakuza tersebut. Dan ia malah mengancam balik akan menghabisi Ricky yang sebelumnya telah memfatality bawahannya. Belum selesai masalah obat dengan Ichijo, Ujang tiba-tiba didatangi oleh pihak Triad yang sebelumnya telah dijanjikan untuk diberikan hyper tersebut hari ini. Yang karena Ujang belum bisa memberikannya, Botak pun langsung menamparnya karena Ujang tidak dapat dipercaya alias tidak amanah. Entah bagaimana, secara tidak terduga seluruh pasukan si Botak berhasil ditumbangkan oleh Ujang begitu saja. Dan karena pria ini masih ingin melakukan transaksi, ia kemudian mengatakan pada bos Triad bahwa dirinya akan berusaha menyerahkan obat tersebut secepatnya. Di saat yang sama, Sokdu juga mendatangi kantor Tomo dan melihat anak buah Ujang ditemukan mokad tak wajar. Dirasa mencurigakan, Sokdu kemudian mendatangi kantor polisi Ujang untuk bertanya perihal apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setelah ia sampai di sana, dirinya malah bertemu anak buah Ujang yang nampak sangat songong ketika ditanya tentang keberadaan dari atasannya itu. Saat di dalam mobil, Kim mengatakan bahwa dirinya tahu sebuah klub yang dikelola oleh para Yakuza. Dan dengan informasi itulah, Sokdu kemudian segera mengarahkan mobilnya untuk mendatangi klub tersebut. Sesampainya di sana, seperti biasa, Sokdu pasti dihadapkan pada orang-orang yang merasa sangat kuat, tetapi pada akhirnya mereka langsung tumbang dengan hanya satu serangan saja. Di tempat ini, Sokdu menemukan sebuah kartu yang merupakan kunci untuk akses menuju sebuah kapal pesiar. Dan dengan insting seorang polisi berpengalaman, keduanya kemudian masuk ke dalam kapal tersebut dan menemukan sebuah lab rahasia. Dan ternyata tempat ini merupakan sebuah tempat yang digunakan Yakuza untuk membuat narkoboy jenis hyper. Tak hanya itu, Sokdu juga tampak menemukan sebuah brankas yang sudah terkunci rapat. Namun layaknya seorang Samson, pria gempal ini langsung membuka brankas tersebut dengan hanya menggunakan tangan kosong. Dalam brankas ini, ia menemukan sebuah tali yang mana tali tersebut kemudian mengarahkannya pada obat hyper yang disembunyikan oleh si Tomo. Setelah berhasil menemukan hyper tersebut, mereka kemudian mendatangi Cherry yang nampak tengah COD-an. Dan karena kedatangan keduanya, Cherry pun langsung menjual mobil tersebut dengan harga yang sangat murah dan tentu saja sangat rugi. Sokdu datang kemari tentu punya maksud dan tujuan tertentu, di mana ia meminta bantuan pada Cherry untuk menangkap Ujang yang bisa dikatakan kini sudah menjadi buronan. Dan tanpa diduga, Cherry ternyata langsung setuju karena diketahui dirinya punya dendam pribadi pada pria tersebut. Tapi tak lama, Cherry malah nampak seperti menyesal setelah berkata bahwa dirinya setuju untuk membantu Sokdu. Karena ternyata ia dijadikan umpan untuk memancing Ujang supaya bisa ditangkap. Setelah dikirim foto selfie Cherry bersama obat tersebut, Ujang pun nampak terpancing dan mengajaknya untuk ketemuan di sebuah tempat tertentu.
Tapi ternyata pria ini tidak sebodoh yang dibayangkan, di mana tanpa diduga ia sudah tahu bahwa ini pasti sebuah jebakan. Dengan sangat berani, dirinya kemudian mendatangi tempat Ricky dan mengajaknya untuk bekerja sama mengambil barang tersebut. Setelah melakukan kesepakatan, Sokdu dan tim kemudian mendatangi sebuah gedung terbengkalai dengan niat untuk bertemu dengan Ujang lalu menangkapnya. Dan di sini, Cherry kembali dijadikan umpan dalam operasi penangkapan tersebut. 팀장님 저 조롱입니다. 씨발. Seperti yang diduga, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Karena di dalam gedung ini terdapat Ricky dan kelompoknya yang langsung menangkap Cherry dan menumbangkan Sokdu untuk pertama kalinya. 소금이네. 좆됐다. Sementara itu, kondisi di luar nampak sangat kacau karena ternyata Ujang berhasil menyergap rekan-rekan Sokdu dan mengambil obat hyper tersebut. Dan di saat yang sama, polisi juga telah berdatangan kemari. Karena hal itulah, Ricky dan kelompoknya kemudian segera kabur dengan membawa Sokdu untuk diinterogasi mengenai di mana obat itu disembunyikan. Tak lama, Ricky kemudian mendapat sebuah telepon dari Ujang yang mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih. Karena berkat bantuan Ricky, Ujang berhasil mendapatkan barang haram tersebut yang nantinya akan diantarkan pada kelompok triad yang diketahui berniat membayarnya dengan harga 20 juta dolar. Ricky tentu merasa sangat kesal dengan situasi ini. Dan tanpa ia sadari, Sokdu telah pulih dan tengah menghabisi seluruh anak buahnya dengan cukup mudah. Setelah semua bawahannya terkapar, Ricky kemudian menurunkan tangan kanannya untuk melawan Sokdu yang sangat kuat tersebut. Namun apa daya, ia harus turun tangan sendiri karena seluruh pasukannya berhasil dikalahkan. Tanpa diduga, Ricky si Jenderal Yakuza ternyata tidak sekuat yang dibayangkan sebelumnya. Di mana pada akhirnya pria Jepang tersebut berhasil dikalahkan setelah ia menerima bogeman super keras yang langsung membuatnya tumbang hingga tak mampu bergerak lagi. Di satu sisi, Ujang nampak tengah mengemas barang-barang karena dirinya berniat untuk bergegas mendatangi bos triad. Dan betapa kagetnya ia ketika tahu bahwa Sokdu ternyata masih hidup dan bersiap untuk menangkapnya. Di dalam kantor polisi, keduanya tampak berduel dengan cukup alot yang kalau saya boleh kasih pendapat, kekuatan mereka ternyata tidak seimbang. Bisa kita lihat Ricky yang di awal ditampilkan beringas, kini di tangan Sokdu pria tersebut tidak berdaya sama sekali. Tapi meskipun seperti itu, Ujang patut diacungi jempol karena dirinya tidak menyerah meskipun berkali-kali dibogem hingga mental. Tapi apa daya, Ujang juga manusia dan tidak bisa bertahan jika tulang rusuknya terus-menerus dihabek dengan sangat keras. Setelah semuanya beres, Sokdu dan tim nampak merayakan kesuksesan mereka dengan mengadakan sebuah acara minum bersama. Dan para anggota tim mendapatkan bonus karena telah bekerja dengan sangat keras.